Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuwajahah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Kita masih di dalam membahas Kitab Thaharah, tetapi babnya ini lain, yakni adalah Babul Aniyah, bab yang membahas terkait dengan wadah. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Mengingat bahwa wadah yang digunakan diantaranya kita gunakan untuk minum, kita gunakan untuk makan, termasuk juga tempat-tempat untuk kita berwudu. Di dalam Islam memang ada syariatnya, ada hal-hal yang juga dilarang oleh syariat terkait dengan penggunaan wadah-wadah tersebut. Memang hukum asalnya wadah itu adalah jaiz atau mubah. Silahkan menggunakan wadah apa saja, ya, karena ada wadah itu bisa berasal dari bahan mungkin logam, ya, besi, atau wadah bisa berasal juga dari kulit hewan dan sebagainya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah, kemudian wadah-wadah atau tempat-tempat apa saja yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakannya, berbahan apa? Ya, nanti akan kita kaji di dalam hadis ini, yakni di hadis yang nomor 14. Ya. Mari kita baca hadis nomor 14 terkait dengan larangan menggunakan wadah yang terbuat dari emas maupun dari perak. Wa an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sikhafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis berasal dari Hudzaifah bin Yaman. Nah, Hudzaifah ini beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasrobu fi aniyati zahabi wal fiddati. Janganlah kalian semua minum dengan wadah yang berasal dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sikhafihima, dan juga janganlah kalian makan dengan dengan bahan yang dari keduanya, yakni maksudnya makan dengan menggunakan wadah yang berasal dari emas dan perak. Jadi larangan ini adalah larangan, di situ adalah namanya la nahi. La nahi, larangan yang menuntut agar itu ditinggalkan. Ini ditinggalkan penggunaan wadah yang berasal dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya wadah tersebut lahum fid dunya, itu bagi mereka, bagi orang-orang yang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, tetapi bagi kamu wadah-wadah tersebut nanti akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam hadis ini jelas sekali, tegas larangan makan dengan menggunakan piring yang berasal dari emas dan perak. Yang ini seringkali zaman dahulu wadah-wadah tersebut digunakan oleh para raja, para pembesar ini untuk menunjukkan akan kemampuannya, kemampuan karena merasa dia itu kaya. Nah, hal yang demikian ini memang dalam Islam tidak boleh. Demikian juga minum dengan menggunakan wadah yang berasal dari emas dan perak, termasuk menggunakan tempat berwudu dengan yang berasal juga dari emas dan perak. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan, misalkan digunakan wadah tersebut tidak untuk makan atau minum, tetapi digunakan untuk misalkan masak, atau digunakan mungkin untuk yang lain, digunakan malah mungkin digunakan tadi ada WC dan sebagainya. Ini adalah tidak diizinkan atau dilarang di dalam agama kita. Jadi hukumnya adalah tegas sekali, hukumnya adalah haram. Dan ini pun adalah sifatnya adalah umum. Sifatnya adalah umum larangan ini. Nah, di dalam fawaidnya atau pesan-pesan di dalam hadis ini, anahyu anil akli wasyurbi fi aniyati dzabi wal fiddati wa sahafihima.
Jadi larangan yang tegas makan dan minum ya, dengan menggunakan alat-alat tersebut ya, termasuk penggunaan juga dengan sendok ya, sendok dan sejenisnya apa-apa yang digunakan ya, kita gunakan untuk makan dan minum dan menggunakan untuk hal-hal yang sejenisnya, ini adalah terlarang. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam juga menjelaskan annahyu yaqtadi tahrim ya, tahrima wal man'a. Jadi larangan ini ya, larangan ini dihukumi ya, dihukumi memang larangan haram. Dihukumi adalah haram dan tidak boleh kita gunakan ya, ini ya. Jadi tegas sekali. Kemudian sifatnya umum. Annal hukma 'amun fi haqqir rijal wan nisa. Kemudian hukumnya ini bersifat amun, umum. Ya, umum itu berlaku bagi laki-laki dan juga berlaku bagi perempuan. Ya. Meskipun kan di dalam perhiasan itu untuk perempuan emas itu kan diizinkan, tapi bagi laki-laki itu dilarang ya, penggunaan emas, perhiasan dari emas, misalkan cincin dari emas untuk laki-laki terlarang karena memang ada sebagian yang tidak mengetahui, umat Islam yang tidak tahu akan hukum tersebut menggunakan cincin yang berasal dari emas. Adapun hal tersebut, emas itu adalah perhiasan untuk bagi perempuan ini. Tetapi dalam hal ini perempuan, laki-laki semuanya terlarang menggunakan emas dan perak untuk peralatan untuk makan dan minum dan sejenisnya. Ya, sejenisnya misalkan menggunakan hal tersebut untuk wadah tempat berwudu. Ya. Kemudian panci yang berasal dari emas dan perak yang digunakan untuk memasak dan sejenisnya itu terlarang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dijelaskan terkait masalah ini bahwa sesungguhnya untuk orang-orang kafir emas dan perak itu adalah memang ini adalah hal yang digunakan atau bebas bagi mereka itu menggunakan di dunia ya, untuk orang-orang kafir, karena ya orang-orang kafir nggak tahu ya tidak mengerti tentang syariat, bahkan ngerti kadang-kadang memang yang melanggar. Jadi bagi mereka ya silahkan pakai apa yang ia kendaki. Tetapi ini ujian bagi orang-orang mukmin, ujian bahwasanya Allah nanti akan memberikan balasan ya, balasan bahwa emas dan perak dan sejenisnya ini nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat kelak. Hanya Ustaz. Yeah. Termasuk wadah perak itu untuk meletakkan buah misalnya. Yeah. Tidak langsung makan kan. Yeah. Atau jajan. Yeah. Gimana? Apakah sama? Sama. Makanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam itu juga menjelaskan, juga di samping larangan terkait dengan menggunakan secara langsung untuk makan dan minum, misalkan dalam wadah piring dan wadah bejana, tetapi penggunaan misalkan untuk wadah makanan, misalkan untuk wadah buah-buahan berasal dari emas atau dari perak itu sama saja. Hal itu dilarang. Ya. Ini akan juga menjadi hal kesombongan. Ya, karena sesuatu ketika hal yang demikian ditampakkan, padahal orang-orang miskin yang butuh, mereka itu butuh makan, butuh minum, tetapi di yang lain kita, ya misalkan orang-orang yang mampu, mereka menggunakan wadah yang berasal dari emas dan perak untuk wadah jajan.
Kalau orang-orang miskin tahu hal ini akan juga menyakitkan hatinya. Jadi terlarang hal yang demikian itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimana dengan menyimpannya? Tidak menggunakan tapi menyimpannya barang-barang tersebut. Ya, bolehkah ya? Misalkan saja kita menyimpan barang-barang logam, ya, emas tersebut. Yang jelas ya juga boleh tidak menggunakan, hanya menyimpan. Karena kalau kita ketahui kan mata uang dahulu ya kan ada ya, dinar dan dirham. Dinar dan emas, dirham perak. Itu dijadikan sebagai alat untuk alat tukar ya, untuk jual beli. Ini di zaman Nabi juga sudah ada terkait dengan itu. Nah, lantas nanti juga berkembang. Bagaimana kalau menggunakan, misalkan kan ada masjid yang berkubah emas. Hal itu apakah boleh atau tidak? Nah, para ulama ini berselisih pendapat. Ada yang mereka membolehkan, alasannya untuk mengagungkan, lita'zim, mengagungkan tentang simbol-simbol syiar Islam. Tapi ulama yang lain mereka itu tidak, karena di zaman Nabi para sahabat mereka itu tidak menghias ya seperti itu. Ya, ini memang dalam hal-hal seperti itu, tapi lebih aman kalau hal yang demikian bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif ya. Hal yang positif bisa membantu orang-orang yang tidak mampu, itu lebih utama, lebih baik. Ini apalagi kalau ada hiasan-hiasan ya, hiasan-hiasan kemudian dari emas ya, kelihatannya memang megah dan seterusnya. Sementara jamaah ketika melihat kadangkala makan tidak bisa 3 kali, kadangkala hanya 1 kali. Nah, ini kan menyakitkan sekali. Hal-hal yang demikian itu perlu kita hindari. Kemudian di dalam penyimpanannya pun juga kalau sudah memenuhi nisabnya, ya sudah kaulnya setahun, kemudian yang disimpan itu sudah nisab, ya maka juga harus ditunaikan zakat. Bagus sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis nomor 14, kemudian kita lanjutkan hadis nomor 15 ya, hadis nomor 15. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yasrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini adalah hadis yang disepakati kesohihannya oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini dari Ummi Salamah. Ya, Ummi Salamah itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alladzi yasrabu ya fi ina'il fiddah, ya, orang-orang yang minum dengan menggunakan wadah gelas dari perak. Kalau di sini disebutkan perak bukan berarti emas, tidak. Penyebutan perak ini yang kedua ini setelah emas, yang dimaksud itu kalau perak saja terlarang, apalagi emas. Ya nilainya kan lebih tinggi emas dibandingkan dengan perak. Jadi siapa yang mereka minum dengan menggunakan wadah yang berasal dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, maka sesungguhnya ia telah menuangkan, memasukkan ke dalam perutnya ini api neraka. Jadi ancamannya luar biasa. Orang yang makan, orang yang minum, orang yang menggunakan wadah ya yang berasal dari emas dan perak, maka sesungguhnya ia telah menuangkan,
telah memasukkan api neraka ke dalam tubuhnya atau ke dalam perutnya. Ini larangannya, berarti larangannya ini adalah membawa konsekuensi apa? Larangan yang luar biasa, yang besar sekali, karena di situ ditunjukkan akan siksaan bagi orang-orang yang melanggar. Yang melanggar yakni disiksa oleh Allah berupa siksaan, yakni seperti memasukkan atau menelan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, fawaid ya atau faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, ancaman keras bagi peminum ya dengan menggunakan wadah perak dan semisalnya. Misalnya maksudnya adalah emas, adabnya sangat keras ya, karena ini dianggap suatu bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menetapkan adanya balasan di akhirat dan menetapkan adanya azab neraka di hari kiamat. Dan hal ini memang perkara-perkara yang harus kita atau wajib kita yakini. Ya, kadang-kala terhadap berita-berita seperti ini sebagian itu mungkin nggak percaya karena itu adalah urusan-urusan terkait dengan masalah akhirat yang belum nyata. Ya memang ini belum nyata, tetapi bagi orang yang beriman adalah mereka akan yakin terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk juga aliran ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu nggak percaya, apalagi terhadap masalah qada, ya, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak meyakini adanya, ya, termasuk tidak meyakini adanya siksa kubur, balasan dan seterusnya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang ilah. Ilah itu alasan yang menyebabkan diharamkan menggunakan emas dan perak. Nah, sebagian ulama mereka menjelaskan ilah dari hadis itu adalah berkaitan dengan khuyala atau sombong. Ya, sifat sombong. Biasanya orang yang menggunakan bahan-bahan yang mahal dari emas dan perak itu menunjukkan kesombongan bahwa ia mampu. Ya, para raja yang menggunakan emas, ya, wadah, piring atau gelas dari emas itu menunjukkan hal-hal yang sombong karena merasa dia mampu. Kemudian sebagian ulama lagi mereka menjelaskan juga, ya, alasan dilarang ini adalah dalam rangka membina akhlak, dan Islam menjaga seorang muslim sikap yang bermewah-mewahan. Jadi Islam sangat menjaga sekali agar kita tidak bermewah-mewahan dengan hal-hal tersebut. Karena bermewah-mewahan ini nanti akan bisa merusak diri. Nah, sementara juga ada sebagian yang lain yang mengatakan ilahnya, alasannya bahwasanya emas dan perak ini sebagai mata uang dan merupakan perhitungan standar internasional untuk uang yang dapat menghasilkan berbagai kepentingan dan kebutuhan lainnya. Mengambil dan menggunakan emas dan perak sebagai wadah berarti telah merusak gerakan perdagangan dan mengabaikan kebutuhan dan hal-hal darurat tanpa ada kepentingan yang besar. Nih. Kemudian juga Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ilat alasan dalam menggunakan keduanya adalah apa yang dirasakan oleh hati bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.
Oleh karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa wadah emas dan perak termasuk milik orang-orang kafir di dunia, karena mereka tidak memiliki nilai ibadah yang menyampaikan kepada akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariatnya, dia memiliki rahasia dan hikmah di dalam syariatnya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa seluruh ilat di atas sesuai dengan yang dimaksud. Sesuai dengan yang dimaksud. Ini adalah alasan ilat yang dikatakan oleh para ulama, tetapi sesungguhnya itu hanya pandangan atau pendapat. Tapi yang jelas ketika Rasulullah mengatakan itu haram, maka bagi kita orang yang beriman adalah samina wa ata'na, mendengar dan kemudian patuh atau taat terhadap ajarannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya yang ke-16. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubiqal ihabu faqad tahura, akhrajahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis berasal dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, idza dubiqal ihab, apabila bangkai itu telah disama faqad tahura, maka dia menjadi bersih, menjadi suci. Ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita semua bahwa kulit bangkai yang asalnya bangkai itu kan jelas dimakan tak boleh, penggunaannya karena termasuk najis tidak boleh. Tetapi ketika bangkai itu kemudian disamak, maka ini bisa digunakan. Misalkan Rasulullah SAW pernah suatu ketika ada di antara para sahabat yang lewat di hadapan Rasulullah SAW, maunya orang kampung itu akan membuang bangkai kambing, kemudian diseret ingin dibuang. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, apakah tidak sebaiknya kulitnya itu digunakan, diambil, dibersihkan dengan disamak. Ketika kulitnya itu diambil, yang semula bangkai itu ketika sudah disamak, maka ia akan suci dan bisa kita gunakan. Misalkan kulit tersebut misalkan kita gunakan untuk apa biasanya namanya apa? Sabuk. Digunakan untuk sabuk selagi barang tersebut adalah disamak. Cara menyamanya bagaimana? Di dalam hadis dikatakan al-ma'u wal kirdu, air dengan daun salam. Itu kalau zaman Nabi seperti itu. Yang jelas pori-pori bekas darah yang ini menjadikan najis itu ketika itu dibersihkan pada saat itu dengan kirdu dan alma, itu mampu untuk membersihkan. Tetapi sekarang itu mungkin kalau ada yang lebih baik dari itu juga boleh. Yang jelas kotoran-kotoran, pori-pori yang ada di kulit tersebut, bekas-bekas darah itu harus disucikan. Kalau sudah disucikan, maka ini boleh untuk digunakan. Ini untuk binatang yang halal dimakan. Untuk binatang yang halal dimakan, katakanlah sapi, kambing dan sejenisnya. Bila sapi itu mati,
kemudian daripada dibuang, kemudian kata Nabi ambil kulitnya, bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Nah tentunya juga berbeda. Bagaimana dengan binatang? Binatang yang memang itu adalah tidak halal dimakan, misalkan daging babi atau anjing, ya. Nah, ketika dia sudah memang secara zatnya itu memang haram. Kemudian ketika ingin mengambil, meskipun disamak, para ulama mengatakan walaupun itu disamak tetap tidak bisa. Meskipun ada yang mereka itu mengatakan ulama bisa berdasarkan dalil dari hadis Muslim, ya, yang dianggap semua dari bangkai apabila sudah disamak maka dia suci. Tetapi untuk hati-hati, hal yang demikian itu adalah karena secara zatnya itu memang anjing dan babi itu memang sudah terlarang, maka penggunaannya, ya, misalkan mengambil kulitnya untuk hal-hal tertentu ini juga tidak diizinkan. Itu lebih selamat, lebih menenangkan hati kita. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah. Kalau binatang itu halal, ya, terus tapi sudah jadi bangkai, terus dijual, orang sudah menjadi sabuk, sudah menjadi jaket mungkin, atau dari kulit lembu tadi, tapi dari binatang bangkai tadi itu gimana menjualnya, itu boleh tidak? Nah, bagaimana sekarang status hukum untuk hewan itu halal dimakan, ya, halal dimakan. Kemudian yang dimaksud itu sudah mati atau belum? Sudah mati dalam kondisi mati, kan jadi bangkai. Kemudian bagaimana statusnya? Statusnya ketika sudah jadi bangkai, tapi kata Nabi, maka samaklah agar itu bisa digunakan. Jadi penggunaannya ketika disamak itu dianggap suci. Ketika dijual kan berarti bukan menjual barang bangkai, tetapi adalah menjual barang itu dalam kondisi dia suci. Kalau itu Nabi mengatakan bisa digunakan untuk seperti itu. Tapi ya insya Allah dalam hal yang demikian itu tidak mengapa. Yang jelas kan bukan dikonsumsi atau dimakan dan seterusnya. Hanya penggunaannya dia itu menjadi tohir, menjadi suci, ya. Ketika itu digunakan, misalnya digunakan untuk sabuk, kemudian dijual, insya Allah dengan itu insya Allah saya tidak apa-apa. Mengingat Nabi sendiri silahkan untuk manfaatkan, ya. Terus pakai jam yang ada lapisannya emas itu boleh ya? Kan sekarang jam itu kan ada sedikit lapisan emas di gelangnya atau di pinggirnya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk misalkan jam yang masih ada lapisannya semua, apakah boleh enggak? Kalau kita mengingat nanti ada satu hadis Nabi di bahasan berikutnya itu, ketika wadah Nabi retak wadah itu bendet, kemudian tidak dibuang tapi dimanfaatkan, digunakan istilah benang yang untuk istilah dijahit agar bisa kembali utuh, Nabi itu pernah menggunakan itu di dalam satu hadis seperti itu. Nah, itu dalam konteks penggunaan bejana atau wadah, di mana wadah Nabi itu retak. Kenapa kok tidak dibuang? Ya, Nabi itu adalah sangat menghargai apa-apa yang masih bisa kita digunakan, tidak gampang-gampang membuang. Kemudian ternyata dengan perak itu kemudian dia gunakan untuk menutup, menambalnya. Ya, ini kan kecil menutup. Itu kok di dalam hadis sahih tidak mengapa. Ya,
tetapi dalam konteks yang ini tadi emas, ya umpama lebih berhati-hati, kira-kira lebih aman daripada kita tidak menenangkan hati kita. Ya, tidak menenangkan hati kita, lebih baik sudahlah kita menggunakan hal yang memang aman. Ini ya. Jadi menjauhi hal-hal yang syubhat itu adalah lebih utama daripada kita masuk dalam perangkap satu hal yang terlarang. Saya kira ini ya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini kita hanya hadis 14 sampai 16. Jadi memang ketika kita mengkaji seperti ini tidak bisa cepat-cepat. Mungkin sampai 10 hadis. Mungkin kalau dibaca diterjemahkan ya bisa, tetapi butuh untuk pemahaman ya. Pemahaman terkait dengan hadis tersebut. Demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya ya, dan bisa kita amalkan, kita jauhi hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW tentang penggunaan emas dan perak ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam penggunaan makan, minum ya atau hal-hal yang lain. Ini karena larangan dari Nabi, maka tidaklah kita jauhi. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.